Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bapak ingin coaching dengan siapa Pak? Pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Dewi. Baik Pak. Kira-kira nih Pak ya, persiapan apa yang Bapak sudah lakukan untuk coaching nanti Pak? Saya sudah mengkonfirmasi dengan Ibu Dewi untuk meluangkan waktunya, dan pada hari ini kami bisa melaksanakan coaching bersama. Saya juga sudah membuat catatan-catatan pertanyaan yang berbobot, di mana nantinya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti saya akan sampaikan kepada Bu Dewi untuk menggali identifikasi masalah yang sedang ada. Ya, menarik ya Pak. Jadi kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching Pak. Yang pertama, saya akan fokus untuk hadir secara penuh dalam melakukan coaching nanti. Lalu selanjutnya kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif dalam mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Hal ini penting ya Pak ya. Saya akan mengajukan hal yang terpenting, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Biasa Pak. Nah, ini Pak. Dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira dalam coaching nanti itu Bapak mau fokus ke kompetensi yang mana Pak? Baik Pak, saya akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena hal itu adalah aspek yang paling penting. Jadi kalau saya menguasai kompetensi tersebut Pak, saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Dewi sehingga bisa memahami identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Dewi, dan tentunya saya bisa menuntun Bu Dewi untuk mencari ide dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa. Baik. Kira-kira Pak, menurut Bapak indikator ketercapaian dari coaching nanti itu mau seperti apa Pak? Saya berharap dari coaching ini Bu Dewi dapat menemukan masalah sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya juga berharap Bu Dewi juga bisa meramu pertanyaan sehingga dapat mendapat alternatif ataupun solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi. Baik Pak, saya mohon izin nanti dalam pelaksanaan coaching saya turut hadir untuk melakukan pengamatan. Terima kasih Pak untuk waktunya dan kesempatan yang Bapak berikan saat ini. Semoga kegiatan yang Bapak lakukan, coaching nanti itu dapat berjalan dengan lancar Pak. Saya pamit ya Pak. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Bu. Baik Pak, alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik, sangat baik. Bu Dewi, kita hari ini akan melakukan diskusi. Ya. Jadi sebelum melakukan diskusi, perkenalkan dulu ini Bapak Jumadi sebagai pengamat supervisor ya. Salam kenal Pak Jumadi. Salam kenal Ibu Dewi. Jadi kita langsung mulai aja Bu Dewi ya. Iya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa kita bantu terkait permasalahan Bu Dewi untuk kita diskusikan bersama? Ya Pak, kita akan diskusi ya Pak. Saya akan diskusi tentang masalah saya ini ya. Jadi ada satu siswa di kelas saya itu jarang masuk ke sekolah. Itu awalnya saya sih merasa ya sudah, karena kan sakit, namanya sakit ya biasa lah ya kan, harus istirahat. Tapi kok lama kelamaan mendapat informasi dari beberapa guru mapel, anak itu nggak masuk lagi. Jadi akhirnya saya risih dan harus ditindaklanjuti hal ini, begitu Pak. Masalahnya. Jadi ada satu orang siswa yang tidak pernah masuk. Jarang masuk. Gitu ya. Betul. Untuk mengikuti pelajaran Bu Dewi ya. Itu Bukan laki-laki. pelajaran saya aja, pelajaran lain juga. Pelajaran lain juga. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Jadi Bu Dewi, langkah apa aja yang sudah Bu Dewi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oh ya. Jadi yang sudah saya lakukan, saya visiting nih Pak, home visiting ya, home visiting ke rumahnya. Karena dia itu kalau saya tanya kenapa nggak masuk, bangunnya kesiangan.
kok bisa bangun kesiangan? Di WA itu bilangnya ya karena alarmnya mati, nggak ada yang bangunin dan dia senang begadang, entah katanya nggak bisa tidur, apalah gitu ya. Ya walaupun beberapa kali alasannya sakit. Saya home visiting lah ke rumahnya pada saat dia nggak masuk. Ternyata benar Pak, dia ada di rumah. Saya tanya, lo kok nggak masuk? Saya baru bangun Miss gitu ya. Jadi ada anak tersebut tapi ibunya sudah tidak ada. Maksudnya ibunya sudah kerja. Mohon maafkan karena orang nggak ada ya Pak. Jadi ibunya udah langsung kerja mulung ya, memulungkan ibunya. Sedangkan bapaknya sudah pisah gitu loh dengan ibunya. Ya saya ngobrol lah dengan anak tersebut gitu loh. Ya saya bilang, saya motivasi ya besok harus alarmnya harus dinyalain nih, jangan sampai telat dan jangan begadang. Anak tersebut bilang, oh iya Bu, baik. Sudah, saya pulang lah ya, seperti itu. 3 hari kemudian nggak masuk lagi. Jadi seminggu itu kira-kira 2-3 kali nggak masuk. 1 minggu itu dia masuk 2 kali, 3 kali. Jadi saya masih risih gitu kan ya, masih banyak laporan-laporan karena teman-teman satu kelasnya juga sama melaporkan seperti itu. Baik Bu. Jadi tadi terkendala alarm mati dan anak itu sering begadang gitu ya. Jadi selain visit, Ibu sudah melakukan apa lagi? Ibu sudah lakukan apa lagi? Selain visit ke rumah? Saya sudah panggil orang tuanya. Saya panggil ibunya karena kan anak tersebut tinggal dengan kakak perempuan dan ibunya. Kebetulan kakak perempuan juga udah punya anak, jadi dia udah punya keponakan ya. Saya panggil ibunya, datanglah ibunya, benar ya. Ibunya datang bersama kakaknya, kakak perempuannya. Nah terus saya ngobrol-ngobrol lah ya, malah berantem tuh anak sama ibunya. Pada saat dipanggil ya, ibunya bilang, lu sih gak mau bangun, udah gue bangun. Wah saya jadi kaget kan, terus saya bilang ya udah Bu, udah jangan berantem ya udah. Jadi ibunya juga nyalain anaknya yang nyalain ibunya, nggak bangunin gitu. Ibunya nyalain karena dia seneng begadang, anaknya nyalain ibunya karena nggak bangunin. Ya sudah, saya minta supaya baik ibu maupun anaknya tersebut ya kondisi baik, berbaikan gitu loh ya, saling kerjasama supaya nggak bolos ke sekolah, nggak telat lah gitu ya, atau nggak bolos lah, telat sih nggak apa-apa, masih oke, bisa masuk gitu loh ya. Nah udah akhirnya pulang lah mereka, ibu, anak tersebut dan kakak perempuannya tuh. Jadi pada saat Ibu panggil itu di sekolah itu ada drama salah-salahan gitu. Bener, lucu sih Pak, tapi ya udahlah ya namanya. Jadi nanti gini Bu, kedepannya rencana apa yang akan Ibu lakukan agar anak ini bisa kembali aktif ke sekolah lagi? Saya tuh rencananya mau begini, karena kemarin dari informasi ibunya yang ditakutin itu abangnya, kakak laki-lakinya. Dikasihlah saya nomor HP kakaknya yang laki-laki, abangnya tidak tinggal di situ. Saya tanya, saya japri kakaknya, ternyata iya, anak tersebut takut sama abangnya. Nah kedepannya saya akan memantau anak tersebut setiap hari, pasti di kelas saya tanya ketua kelas dan teman-temannya yang lain, dan saya akan telepon abangnya jika anak tersebut tidak masuk, karena abangnya sudah bersedia akan terus memantau kehadiran adiknya itu ke sekolah. Dan yang kedua, saya akan bekerja sama dengan guru BK. Saya akan berkolaborasi dengan guru BK ya, karena bagaimanapun kan guru BK juga harus tahu, dan kami akan bekerjasama supaya anak tersebut ya rajin lah, jangan bangun telat gitu. Jadi Ibu rencana kedepannya ada 2 Ibu ya. Yang pertama Ibu akan koordinasi dengan kakaknya, lalu yang kedua juga Ibu akan berkolaborasi dengan guru BK. Gitu ya. Lalu Ibu komitmennya bagaimana untuk Ibu ke depannya untuk menerapkan langkah ini? Seperti apa komitmen akan Ibu lakukan? Saya harus disiplin setiap hari. Pokoknya sebelum atau pas bel, saya akan tanya ketua kelas dan teman-teman satu kelas, ketua kelas lah ya, jadi tanggung jawab. Apakah anak tersebut hadir? Oh iya hadir. Oke, kalau sudah hadir, saya tidak perlu hubungin kakaknya. Tapi kalau pada saat tidak hadir, saya akan hubungi kakaknya apakah benar sakit gitu loh, sakit atau gara-gara telat lagi. Karena kakaknya juga harus bertanggung jawab kan, karena kakaknya sudah bersanggup untuk membuat adiknya itu
masuk sekolah, tidak terlambat, tidak begadang gitu. Semoga ya komitmen saya itu untuk disiplin ya, disiplin mengecek kehadirannya melalui ketua kelas atau saya langsung ke kelas melihat itu bisa membuat anak tersebut lebih rajin gitu ya ke sekolah. Baik Bu, itu komitmen yang akan Ibu terapkan ke depannya Bu. Ya, Tapi bismillah, menurut semoga Ibu, apakah itu nanti akan efektif? Ya saya rasa bisa sih ya Pak, bisa efektif karena kalau saya japri sih anak tersebut jawab gitu loh, jawab emang bener sih waktu itu juga kenapa nggak masuk, saya jatuh dari motor miss, ya bener 2 hari kesleo ada aja ya udah sering nggak masuk, jatuh dari motor gitu ya. Ini anak itu bisa diajak bekerja sama, jadi mungkin dirangkul, mungkin kalau menurut saya juga karena agak kurang perhatian gitu ya. Jadi saya sih berharap nanti dengan perhatian lebih dari saya juga ya tadi memantau kehadiran, juga bantuan dari abangnya tersebut bisa memaksimalkan kehadiran anak tersebut di sekolah untuk belajar. Baik Bu, jadi kalau menurut Ibu itu adalah langkah efektif, saya rasa diskusi kita pada hari ini cukup ya Pak ya? Baik, Pak. Cukup ya? Ya. Jadi gimana perasaan Ibu setelah diskusi pada hari ini? Saya merasa senang ya Pak, maksudnya dengan rencana saya, terus yang tadi yang sudah Bapak support ya, Bapak dukung juga, insya Allah bisa saya laksanakan dan bisa berhasil lah ya untuk anak tersebut supaya jarang tidak hadir gitu dan hadir terus ke sekolah. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut Ibu itu sudah komitmen yang terbaik, mungkin sih kita coba aja Pak ya. Cukup. Baik Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dewi ya Pak. Ya Pak, alhamdulillah saya sudah merasa. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching dengan Bu Dewi Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega setelah melakukan coaching dengan Bu Dewi. Pada saat coaching sudah menemukan alternatif ya, ataupun solusi yang sudah dirumuskan bersama dan sudah menggali secara maksimal apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Dewi. Selain itu juga pada saat coaching saya sudah menuntun Bu Dewi untuk mengeksplor alternatif solusi ataupun ide-ide yang akan dicobakan oleh Bu Dewi untuk menghadapi permasalahan yang Bu Dewi hadapi. Alhamdulillah sekali Pak. Berarti coaching Bapak berjalan dengan lancar ya Pak. Baik Pak. Di sini juga tadi saya mencatat beberapa hal selama Bapak melakukan coaching. Yang pertama catatan saya nih Pak, Bapak sudah mampu menerapkan alur tirta. Yaitu mulai dari saya lihat juga tujuannya udah jelas. Terus kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi dan melakukan rencana alurnya. Kemudian selain itu Bapak juga sudah melakukan rencana aksinya. Dan selain itu Bapak juga sudah melakukan tanggung jawab dengan baik. Saya juga mencatat nih Pak, Bapak sudah mampu menerapkan 3 kompetensi yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan dan Bapak tahu gitu ya Pak. Dari situ saya menilai bahwa Bapak fokus tentang kesadaran diri Bapak sudah baik, maksudnya fokus Bapak sudah baik. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang baik dan juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot. Sehingga kalau tadi saya lihat Bu Dewi selaku coach Bapak itu sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya gini Pak, kira-kira nih menurut Bapak kompetensi apa lagi yang nanti akan Bapak kembangkan ke depannya selama Bapak melakukan coaching Pak? Baik Pak, jadi menurut saya yang harus saya tingkatkan ke depannya adalah kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena pada kompetensi itu sangat penting. Ketika saya melakukan coaching, dengan adanya kompetensi tersebut saya bisa menggali identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Dewi ya, dan tentunya saya bisa menuntun Bu Dewi untuk mencari ide-ide dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau. Seperti itu Pak. Mantap Pak, luar biasa.
Baik Pak, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak harapkan ke depannya bisa Bapak capai untuk menjadi lebih baik lagi. Saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menghadiri coaching Bapak bersama Bu Dewi. Semoga sukses untuk Bapak ke depannya. Saya akhiri. Selamat sore Pak. Ya, amin amin Pak. Pak, terima kasih. Selamat sore Pak.